Pemirsa, usai polemik pengadaan mobil dinas 8 miliar rupiah, kini keluarga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud disorot publik. Kini giliran istri Rudi yang menjadi sorotan publik karena gaya berpakaiannya. Istri Rudi Masud, Sarifah Suraidah, kini menjabat sebagai anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Ia terpilih menggantikan suaminya, Rudi Masud, yang maju di Pilgub Kaltim. Gaya berpakaian Sarifah Suraidah mengundang perhatian warganet. Sarifah kerap berpakaian nyentrik, bergaya khas noni Belanda. Sebagian warganet menilai gaya Sarifah ini unik dan merupakan kebebasan berekspresi. Tapi ada juga yang menilai berlebihan. Seorang warga tewas usai disengat kerumunan tawon Vespa di Cilacap, Jawa Tengah. Korban tak mengetahui jika tandon air yang dibersihkan ternyata menjadi sarang tawon. Seorang warga desa Mujurlor, Kroya, Cilacap disengat kawanan tawon Vespa saat membersihkan tandon air di atap rumahnya. Korban tak mengetahui jika tandon air ada sarang tawon. Warga berupaya menolong menyemprotkan cairan pembasmi serangga, namun sekujur tubuh korban telah diserang. Korban berupaya menutup wajah dan kepala dengan kaos yang dipakai. Korban dibawa ke rumah sakit dengan sengatan di sekujur tubuh yang mengakibatkan luka. Korban tewas saat dilakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Umum Banyumas. Di situ ada tawon, tidak tahu. Nah, itu kan disengat keropok itu tawon. Sampai dengan turun masih beliaunya masih menggunakan kesehatan. Korban telah dimakamkan keluarga di TPU Desa Mujurlor. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, melahirkan dalam kendaraan tidak pernah direncanakan oleh ibu hamil. Namun di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang ibu hamil terpaksa bersalin di dalam taksi online demi menyelamatkan janinnya. Sebuah mobil. Soleha tidak pernah merencanakan untuk melahirkan bayi yang ia kandung di dalam sebuah mobil. Ibu hamil ini melahirkan di tengah jalan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat sore. Kejadian bermula ketika Soleha yang akan menuju rumah sakit dengan menggunakan taksi online tiba-tiba mengalami kontraksi. Khawatir dengan keselamatan ibu dan janinnya, sopir taksi online memilih berhenti di depan pos pemadam kebakaran dan meminta bantuan petugas. Meski sudah berupaya, petugas damkar akhirnya memutuskan memanggil bidan terdekat untuk melanjutkan proses persalinan. Berkat kerjasama damkar, sopir taksi online dan juga bidan, bayi akhirnya dilahirkan dengan selamat. Selanjutnya ibu dan bayi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan kesehatan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi seekor anak gajah mati terjerat tali di Pelalawan Riau. Diduga gajah tersebut mati akibat dijaring manusia. Di Desa Lubuk Kembang Bunga, Ukut. Anak gajah liar kembali ditemukan mati di Desa Lubuk Kembang Bunga, Ukui, Pelalawan. Kaki kiri anak gajah terputus diduga terkena jerat yang dipasang oleh warga. Anak gajah jantan ini mati di Taman Nasional Tesonilo sekitar seminggu sebelumnya. Tim patroli memperkirakan umur anak gajah berkisar sekitar 5 tahun. Sebelumnya di Desa Lubuk Kembang Bunga ditemukan seekor gajah dewasa mati, kepala terpenggal dan gading hilang. Hingga saat ini belum terungkap kematian gajah-gajah yang hilang gadingnya ini. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Di bulan suci Ramadan, razia miras gencar dilaksanakan di sejumlah wilayah di Jakarta. Sejumlah informasi kriminal lainnya kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Berbagai minuman keras disita dari warung di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur. Selain itu, petugas Satpol PP juga menyita di kawasan Duren Sawit dan Malaka, menggeledah setiap kios yang dicurigai menjual minuman keras. Sebanyak 445 minuman keras disita dari sejumlah kios.
Razia miras ini bertujuan mencegah maraknya aksi kejahatan di jalan dan aksi tawuran yang disebabkan dari minuman keras. Pasangan suami istri warga Kalasan, Sleman, Yogyakarta ketahuan mencuri tabung gas LPG di sebuah warung pada malam hari. Pelaku ke lokasi menggunakan motor dan membongkar gembok warung. Ternyata pemilik sudah berada di dalam rumah dan mengamankan kedua pelaku. Korban berteriak minta pertolongan warga dan menyerahkan ke kantor polisi. Para pelaku melakukan pencurian karena terlilit utang rentenir. Seorang remaja di Jalan Kelapa 3 Kota Makassar menjadi korban penganiayaan oleh salah satu remaja dari kubu lawan saat adu lomba lari menjelang sahur. Kejadian ini terjadi akibat salah paham pasca taruhan. Pelaku penganiayaan diamankan polisi. Adu lari dengan taruhan sebaiknya tidak dilakukan. Pemirsa, menyemarakan bulan suci Ramadan, kuntilanak dan gondoruo justru membagikan takjil kepada pengendara mobil dan sepeda motor di Jalan Dr. Karyadi, Semarang. Tentu saja ini bukan hantu beneran karena mereka adalah sebuah komunitas yang sedang melakukan aksi sosial bagi-bagi takjil. Sore menjelang waktu berbuka, arus lalu lintas di Jalan Karya di Semarang cukup padat dan sedikit melambat. Bukan karena kemacetan, melainkan karena ada deretan sosok hantu yang berdiri di tepi jalan sambil membagikan takjil. Di bulan Ramadan ini, kuntilanak dan genderuwo justru berbuat baik dan tampil bersahabat. Tentu saja dua sosok ini bukan hantu sesungguhnya, namun mereka adalah anak muda dari komunitas Semarangker Semarang Angker yang menggelar aksi sosial. Ketua komunitas Semarangker mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan sebuah restoran soto ayam membagikan sekitar 400 paket takjil. Komunitas Semarangker dikenal karena aktivitasnya yang kerap menjelajahi lokasi-lokasi angker di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.